Bluetooth mode. Masker ya. Apa masker tidak? Datang ke polisi bulan. Tes dulu. Tolong Om dibuang. Tes dulu tes. Tes dulu tes. Bude, izin Bude ngomongnya ya. Nggak apa-apa, Bude ngobrol ya. Kita izin dulu. Baiklah kawan-kawan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus dari PK FSPI PT Karya Dharma Pratama, kemudian yang saya hormati Ketua PK dari PT Karya Sawipindo Mas dari Lumut Pinang, seterusnya Ketua PUK SPNI PT Gajah Sakti Sawit Kecamatan Pondok Subuh, dan seterusnya para Ketua Konsulat Cabang SPNI Kabupaten Mojokerto dan kawan-kawan dari dua pimpinan wilayah yaitu SPNI Provinsi Bengkulu. Tentunya puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita panjatkan dengan waktu, kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita pada hari ini. Terlebih lagi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan yang dari jauh dari Lumut Pinang sana, Bung Puki, Bung Aryono, Bung Rizky, Bung Hamidin, selamat datang, kemudian Bung Win. Seterusnya selawat dan salam kepada Junjungan Allah yakni Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan kepada seluruh mudah-mudahan seluruh dunia selawat kita mendapat syafaat beliau di dunia. Kawan-kawan yang saya hormati, sebagaimana dalam undangan atau bilang surat elektronik di grup kemarin, bahwasanya kita pada hari ini melakukan pertemuan atau konsolidasi memang menunjukkan bahwa UTW terhadap Aceh dan Kabupaten di Kabupaten Mojokerto ini. Yang pertama dalam rangka ya sedikit kita berkumpul koordinasi dan komunikasi di mana rasa syukur kita atas perjuangan kita atau jerih payah kita memperjuangkan upah minimum Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 kemarin, sehingga pada tanggal 2 Desember 2020 kemarin juga PLT Gubernur Provinsi Bengkulu telah menetapkan upah minimum Kabupaten Mojokerto tahun 2021, dan itu ya, mau tidak mau, pantas tidak pantas, kita terus berjuang kemudian dan merasa bersyukur karena dari perjuangan kita, seperti pepatah mengatakan bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil, dan kita buktikan itu atas perjuangan kita, atas pergerakan kita bersama-sama. Kita menjadi, kalau saya bilang, menjadi motor dan mentor dari pergerakan buruh terkhusus di Kabupaten Mojokerto dan umumnya di Provinsi Bengkulu. Makanya 2 tahun belakangan ini, di tahun 2020 dan 2021, Moko masih mempunyai upah minimum kabupaten
apalagi di tahun 2001 di tengah masa pandemi, kemudian tengah menurutnya perekonomian bangsa, setiap usaha ataupun perusahaan banyak yang boleh, dan banyak juga kawan-kawan kita selaku kaum buruh yang di PHK, dirumahkan, dan pendidikan lagi dari PHK yang dirumahkan tersebut tanpa mereka terima hak-hak mereka ketika memang mereka itu diputuskan hubungan kerjanya gitu. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita, dan terkhusus kita di Kabupaten Mojokerto umumnya kita ini sebagai pekerja ataupun buruh di perkebunan kelapa sawit yang sesuai dari data yang ada untuk perkebunan sawit, alhamdulillah sampai saat ini dan detik ini belum terdampak secara besar gitu terhadap pandemi COVID-19 ini, dan kita masih bisa bekerja, masih bisa mendapatkan upah dan membiayai kelangsungan keluarga dan kehidupan. Itulah kita pada hari ini di poin pertama tadi kita melakukan persetujuan apapun nanti bentuk dan konsepnya. Nah, kita perlu berkumpul di sini dan kita bangga gitu. Kita selaku mentor dan motor dari pergerakan buruh di Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Bengkulu pada umumnya. Kemudian lagi yang kedua, kita seperti yang demikian tadi melakukan aksi bertuar, dan barusan kita lakukan yaitu terhadap perjuangan kita juga baik di pusat dan di seluruh provinsi di Indonesia ini, ada di 34 provinsi. Kita melakukan perjuangan di Jakarta, kawan-kawan kita dengan melakukan aksi lapangan walaupun dibatasi dengan protokol kesehatan, dengan jumlah, kemudian juga jarak dan juga keterbatasan untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Tapi itu tidak menyurutkan kita tetap melakukan aksi lapangan walaupun dibatasi jumlahnya tadi. Kemudian kita tetap melakukan aksi virtual, dan telah kita dengarkan tadi sambutan dari para presiden federasi, kemudian Bung Iqbal sendiri yang dari video yang kita saksikan tadi, Bung Iqbal dalam perjalanan menuju ke sebuah hotel untuk memenuhi undangan virtual dari Mahkamah Konstitusi dalam sidang lanjutan gugatan kita selaku kaum buruh Indonesia melalui KSPSI Andi Gani dan KSPI kita Bung Said Iqbal terhadap gugatan kita untuk mencabut undang-undang Omnibus Law dan membatalkan undang-undang Cipta Kerja. Dan mudah-mudahan seperti yang dibilang Bung Iqbal tadi bahwasanya Hakim Mahkamah Konstitusi bertindak seadil-adilnya terhadap perjuangan ini dan bisa memenuhi harapan kita untuk mencabut undang-undang Omnibus Law, kemudian membatalkan undang-undang Cipta Kerja tersebut atau undang-undang nomor 11 tahun 2020, karena yang selama ini kita suarakan melalui aksi-aksi di lapangan dari awal undang-undang ini dibentuk atau dirancang, kita telah menolak terlebih dahulu karena kita anggap sebagai predator dari kesejahteraan kita, predator dari kesejahteraan buruh Indonesia. Dan yang ketiga, sebagaimana dari undangan kita di grup, adalah konsolidasi atau koordinasi wilayah SPMI dulu terkait Kongres dan Rapim SPMI tahun 2021 yang akan dilaksanakan insya Allah kalau tidak ada perubahan nanti pada tanggal 6 sampai 9 Februari itu di Bandung, Jawa Barat. Kemudian yang keempat adalah hal-hal yang berkaitan kawan-kawan yang saya hormati, Hakim, Dirjen dan Selupa. Dari dua acara tersebut kita telah melakukan, walaupun nanti yang di acara tasyakuran istilahnya rasa syukur kita nanti bagaimana teknisnya kita
yang kita duduk bersama atau kita lakukan di sini. Yang kedua mungkin sudah tadi kita melakukan aksi virtual dan aksi aksi lapangan. Kemudian yang ketiga ini mereka yang teramat penting sekali. Sebelum kita masuk kepada konsolidasi dan koordinasi tersebut, sedikit juga kami sampaikan bahwasanya pada tanggal berapa kemarin? Tanggal 6 Januari kalau nggak salah, setelah tanggal 5, bukan tanggal 5, tanggal 7 atau tanggal 8, kurang ingat. Mas Lili, kita ke Disnaker 8 hari Kamis, kan? Ya Kamis tanggal ya lupa tanggal 8 Januari atau 3 hari setelah kita menerima informasi bahwasanya UMK kita telah ditandatangani oleh Gubernur melalui PLT-nya Pak Budi. Kami sampaikan juga kami diundang atau diajak koordinasi oleh Kadisnaker Provinsi pada waktu itu, dan beliau menyampaikan yang pertama, kita selaku buruh di Kabupaten Mukomuko khususnya menyampaikan ucapan terima kasih atas ya perjuangan dari kita, kemudian dari aparat pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, kemudian pemerintah provinsi yang telah mengakuisisi dari permohonan dan harapan kita bahwa UMK Mukomuko 2021 harus ada dan ditetapkan, dan mereka telah menetapkan itu. Dan sekali lagi kita pantas bersyukur sesuai dengan harapan kita, di mana rekomendasi yang kita sampaikan kemarin sebesar 2,5 juta per bulan, alhamdulillah tidak ada perubahan. Walaupun ada isu-isu kemarin dari DP Prop, ya kita berubah gitu. Jadi ini tugas ini kita juga untuk selalu meningkatkan pergerakan dan perjuangan kita, karena kita anggap DP Pro tidak, ya khususnya unsur dari Serikat Pekerja tidak mewakili kita nampaknya. Kenapa? Dari setiap rekomendasi yang kita sampaikan ke mereka, tiap diajukan ke gubernur atau direkomendasikan dari pertimbangan dan masukannya, melulu itu kurang dari yang kita rekomendasikan. Nah, itu adalah tugas kita nanti untuk berjuang atau bisa mendudukan SPMI di Dewan Pengupahan Provinsi. Jadi dalam pertemuan tersebut ya kami juga diinikan, dan pada waktu itu Pak Kadis menyampaikan mereka juga berterima kasih kepada kita atas perjuangan kita, dan kemudian memang SK yang asli kemarin tidak bisa kami bawa, tapi setidaknya kita telah tahu informasi dan kami disuruh berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten, dan telah saya sampaikan itu kepada Kepala Dinas PMPPTK atau Dinas Tenaga Kerja dari Kabupaten Mukomuko untuk menjemput dari SK tersebut. Dalam arti kata kepada seluruh kawan-kawan PUK afiliasi SPMI dan umumnya kepada buruh di Kabupaten Mukomuko. Jadi walaupun nanti sebenarnya kalau sekretaris hadir tadi kan kita bisa istilahnya membagikan kopian dari SK tersebut, tapi itu tidak mengurangi, dan sampaikan kepada kawan-kawan di setiap perusahaan tempat kawan-kawan bekerja, kepada manajemennya, bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2021 upah buruh di Kabupaten Mukomuko sebesar Rp2.500.000 per bulan. Dan silakan lakukan bipartit, menyampaikan apa yang disampaikan, walaupun dari pihak pemerintah telah melayangkan juga nantinya SK tersebut atau surat pemberitahuan tersebut, namun ada kalanya perusahaan yang masih belum atau masih menunda gitu.
Kalau menunda sah-sah saja secara aturan, sah-sah saja, tapi dengan alasan ataupun dengan dalih yang logis, dalam artian kenapa belum sanggup membayar upah ya, seperti yang ditetapkan oleh daerah, itu harus melalui mekanisme dan aturan-aturan yang logis dan bisa dianggap istilahnya kita menerima dari ketidakmampuan itu. Namun mudah-mudahan nantinya seluruh perusahaan yang berada di Kabupaten Mukomuko, siapapun yang mempekerjakan orang lebih dari 2 orang atau seterusnya, itu wajib untuk menunaikan upah minimum tersebut, jadi sebesar 2.500.000 per bulan. Mungkin itu kawan-kawan yang masalah koordinasi kami yang dipanggil oleh Dinas Provinsi kemarin. Kemudian seterusnya tentang Kongres dan Rapim ini. Di awal-awal telah saya sampaikan, dan kemarin juga kami dari DPW telah menyampaikan laporan secara umum, baik itu perkembangan, kemudian keorganisasian, ketaatan dan sebagainya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kita selaku buruh, terkhusus di SPMI Kabupaten Mukomuko dan Provinsi Bengkulu umumnya, bahwasanya pada tanggal 6 besok sampai 9 Februari 2001 besok dijadwalkan kita melakukan Rapim, kemudian di situ juga Kongres. Jadi Kongres itu setiap 4 tahun sekali, dan Rapim itu rapat pimpinan diadakan setiap 1 tahun sekali, dan itu dilaksanakan di tanggal 6 Februari seiring dengan peringatan hari ulang tahun Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Dari Rapim-Rapim yang terdahulu kita telah mengikuti sebanyak 4 kali, 2017 bersama Pak Haji Mustafa, kemudian 2018 Khairi dan Epan bersama saya, kemudian 2019 sama Yan Risman, kemudian 2020 kemarin karena keterbatasan peserta juga terpaksa saya berangkat sendiri, dan di 2021 ini adalah Kongres. Kongres ini adalah pemilihan presiden dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan pemilihan dari ketua PP atau ketua pengurus pusat dari SPA, baik itu AI, SPIE, kemudian SPL atau logam, SPDT, SPJM, kemudian SPAI sendiri gitu, atau SPAM dengan SPAM. Nanti akan itu situ dalam konsolidasi di Bogor waktu itu ya Irwan ya, kita berdua yang ikut bahwasanya setiap PUK itu punya hak suara dalam pemilihan nanti. Namun di pandemi COVID ini sekali lagi kepada kawan-kawan GSS kemudian KSM kita dibatasi secara ininya, entah nanti berapa perwakilan dari kita yang akan diundang. Kita belum tahu, sampai hari ini belum tahu untuk hadir di Kongres atau Rapim tersebut gitu. Jadi kalau dari ADRT-nya ya PUK hadir gitu, minimal ketua. Tapi mudah-mudahan nanti harapan kita 10 PUK kita diundang dan bisa menghadiri dari Kongres sekaligus Rapim SPMI tersebut. Dan nantinya kepada setiap pengurus PUK, kalaupun ada perwakilan nanti ya harapan saya selaku ketua DPW ya bisalah ikut nanti untuk hadir di kongres tersebut. Mudah-mudahan gitu, saya tidak bisa memastikan, mudah-mudahan diundang nanti Bung Deki atau siapapun pengurus Bang Haryono atau Bung Alim itu bisa nanti ini kan, Bung Win atau Kandra, terlebih lagi dari DDP nanti bisa memutuskan wakil-wakilnya yang hadir di situ gitu. Mudah-mudahan sekali lagi. Nah kemudian juga di kongres nanti kawan-kawan sama PUK DDP, karena kami di sini dan saya juga masih anggotanya Bung Irwan,
terhadap perkembangan baru serikat pekerja kita ke depan, bahwa di tanggal 17 Desember kemarin saya dipanggil ke Jakarta dalam rangka konsolidasi atau koordinasi terhadap akan lahirnya SPA atau Serikat Pekerja Anggota baru terkhusus kita gitu. Mungkin sama GSS sudah ya ini Kanda belum sudah disampaikan Bung Win ya di kantor Toga kemarin, di KSN belum. Jadi SPAI yang kita punya sekarang nanti akan membelah diri, dalam artian bukan kita terpecah, bukan, tapi untuk lebih fokus, lebih konsisten, efisien lagi kita memantau dari permasalahan-permasalahan yang ada di buruh atau di para pekerja di perkebunan gitu. Maka insya Allah nanti di Kongres nanti akan lahir yang namanya SPPK SPMI atau Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Jadi banyak juga anggapan kemarin kita mau dipisahkan, tidak. Malahan niat itu sudah diinikan oleh Bung Iqbal di tahun 2017. Tapi karena mungkin masih keterbatasannya pengelolaan ataupun untuk mendirikan dari Serikat Pekerja yang baru ini, SPA yang baru ini, SPPK, maka baru 2021 nanti akan lahir SPPK, dan kita nanti akan berubah nama dari SPAI menjadi SPPK SPMI. Jadi Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam Federasi SPMI, tidak mengubah itu. Nah, jadi itulah nanti harapan kita bagi kawan-kawan yang di luar kita. Nanti kita akan berkampanye terus-menerus atau bersosialisasikan SPPK ini, karena ya 90% di kabupaten kita atau 80% di provinsi kita adalah buruh-buruh perkebunan atau kehutanan gitu. Jadi lebih spesifik, lebih fokus lagi. Kalau dulu dengan aneka industri atau AI, SPAI-nya kita terlalu luas untuk ini, dan khusus di daerah-daerah itu kurang, kayak retail, garmen dan produksi atau perusahaan-perusahaan yang di luar perkebunan masih jarang. Nah, kita di daerah ini kalau saya bilang ya lebih khusus untuk mengelola buruh-buruh atau permasalahan-permasalahan yang ada di perburuhan, di perkebunan, dan mudah-mudahan nanti juga ada di kehutanan kita. Karena kita tahu ada PT 4 di sini udah jalan lagi, kita nanti bisa ini, dan harapan kami selaku DPW kepada kawan-kawan TOKA, PT GSS, PT KSN dan BDP, mungkin KAS juga nanti ya dapat mensosialisasikan itu kita bersama-sama supaya kita lebih kuat, lebih punya power untuk melakukan perjuangan demi kepentingan buruh di Kabupaten Mukomuko khususnya dan Provinsi Bengkulu pada umumnya. Dan di samping itu juga kawan-kawan dari KSN dan GSS kebetulan dengan lahirnya SPA ini telah dirancang dan diancang-ancangkan kepengurusan pusatnya atau PPSPK-nya, Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ini. Kalau saya bilang buruk, berita buruk seperti bilang Bung Yasin, ya memang berita buruk karena itu amanah dan beban serta tanggung jawab yang berat. Kalau dibilang berita baiknya, ya salah satu dari pengurus pusatnya adalah kita gitu. Adalah kita, dan saya dicalonkan untuk menjadi sekretaris umum PP SPPK tersebut, Bung Deki, Bung Aryono. Jadi memang kita telah klarifikasi dalam artian karena mungkin masih ada senior, kemudian masih ada juga kawan-kawan yang lebih dari saya, tapi mungkin penilaian lain dan saya tidak bisa dan tidak ada pilihan lain. Dalam artian yang menerima amanah itu, dan mudah-mudahan nanti ya definitifkan sesuai dengan hasil kongres nanti. Dan saya juga mohon dukungan dan
doa kawan-kawan juga dalam menjalani ataupun membawa beban tersebut. Karena apa? Saya juga dipilih seperti yang ditunjuk sekarang ini, walaupun masih sebatas calon dan mudah-mudahan dipilih tim nanti, karena beberapa penilaian. Yang pertama, pergerakan kita, perjuangan kita itu yang dinilai pusat terhadap pergerakan dan perjuangan kita. Mungkin tahun keempat ini kita ya di samping memang ada gagalnya perjuangan kita, ya ada juga suksesnya. Malahan suksesnya ini berdampak kepada seluruh buruh yang ada di Kabupaten Mokomokoh. Mungkin nggak sampai 2.000-an orang yang berjuang, tapi yang menikmati 11.000 itu hasil dari perjuangan kita. Kemudian juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih PUK PT DDP, PUK PT KSM, PUK PT KSS, dan sekarang PUK PT KAS. Yang kedua itu dinilai memang ketaatan COS, Bung Win, Pandra, Bung Irwan dan Amli, itu salah satu yang dinilai ketaatan kita untuk COS, karena sekali lagi COS itu adalah energi kita dalam melakukan pergerakan dan perjuangan gitu. Dan SPMI Bengkulu dianggap ya taat terhadap instruksi itu. Dan kenapa saya sampaikan ini adalah terima kasih, karena yang menjalankan itu adalah kawan-kawan gitu, yang menjalankannya itu adalah kawan-kawan, dan itu adalah nilai. Dan mungkin yang ketiga adalah mungkin di diri saya sendiri gitu, kenapa misalnya diberi amanah tersebut. Dan namun dalam keseluruhannya tetap adalah ini adalah amanah kita bersama, dan saya mohon dukungannya nanti kepada kawan-kawan, kita tetap mempersolid lagi kekuatan dan perjuangan kita gitu, perjuangan kita dalam bergerak ini. Dan satu lagi yang perlu kita inginkan juga kepada kawan-kawan KAS, ya mungkin karena mereka baru, ya harusnya dari setiap instruksi ya mereka juga hadir, tapi sampai saat ini belum. Kawan-kawan, saya apresiasi mana yang hadir pada hari ini, tapi mudah-mudahan nanti seiring dengan waktu, seiring dengan pemahaman mereka, karena berserikat itu bukan mutlak kepada bayar COS kemudian diam, tidak, tapi bayar COS juga, bergerak, berjuang juga, instruksi juga. Nah, jadi itulah adanya SPMI. Memang kita beda dari serikat-serikat yang lain, kita eksis, berjuang, kita kompak, bersatu untuk membela kepentingan kaum buruh Indonesia pada umumnya, Provinsi Bengkulu dan Mokomokoh pada khususnya. Jadi itu saja kawan-kawan yang saya sampaikan. Sebenarnya ini adalah momen, karena apa, kemarin sewaktu belum ada kabar dan beritanya UMK kita, makanya banyak ya saya pancing kawan-kawan istilahnya ngomentar ini supaya jangan sampai istilahnya putus asa atau tidak pede lagi untuk berjuang. Makanya sebenarnya sudah ada sinyal pada waktu itu, maka lahirlah celoteh-celoteh. Ya saya gembira apa yang disampaikan kawan-kawan, walaupun sebenarnya bukan itu maksud kita. Jadi saking kita bahagianya, karena apa? Ya walaupun kita bersama yang berjuang, kemudian yang menanti kecewa satu, kecewa semua. Tapi sekali lagi pada waktu itu belum ada kabar dan beritanya UMK ini, yang punya beban itu adalah saya gitu. Saya yang paling ini gitu. Makanya di media sosial, di Facebook, kadang-kadang di WA, di grup gitu saya sampaikan, bahkan ada nada-nada yang tidak sepatutnya saya sampaikan kepada gubernur, saya sampaikan. Nah itu saya sampaikan. Tapi alhamdulillah seiring dengan perjuangan dan doa kita bersama, ikhtiar dan doa kita, ya kita bisa dan masih bisa merasakan upah minimum Kabupaten Mokomokoh 2021 ini. Dan sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya, terima kasih saya kepada kawan-kawan. Tanpa kawan-kawan tentu saya tidak berdaya gitu. Kawan-kawan adalah energi kami yang di DPW, dan sinergi itu harusnya selalu kita tingkatkan, harus kita solidkan dari tahun ke tahun, supaya kita menjadi sebuah organisasi yang benar-benar berjuang untuk membela kepentingan kaum buruh Indonesia. Sekali lagi kita, saya nyatakan, adalah motor dan mentornya buruh di Provinsi Bengkulu ini, terkhusus di Kabupaten Mokomokoh.
Demikian saja kawan-kawan yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terlebih dari Lubuk Pinang, Bung Deki dan rombongan Bung Haryono yang telah jauh sekitar 2,5 jam perjalanan. GSS juga sekitar 1 jam. Kalau DDP karena tuan rumah gitu. Tapi ada juga yang jauh, Mas Lili, Bung Amli, saya sendiri dari tak mudik yang dekat yang Risman. Jadi demikian, kalau ada tambahan ataupun pertanyaan atau sanggahan ataupun masukan nantinya dari seluruh PUK, KC, kemudian DPW, ya terkhusus Bung John Susimi, lupa tadi. Terima kasih banyak Bung John atas sinerginya selama ini bersama DPW. Tanpa ini, karena beliau ini bosnya beliau, anggotanya beliau, atau ketuanya beliau, anggotanya beliau, dan beliau nampakkan itu. Walau kadang-kadang ada juga yang nggak hadir. Demikian kawan-kawan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.